Saudara, Minggu 7 September 2025, di tengah lantunan sholawat dan gema pujian, bangunan dua lantai Majelis Taklim Ashabiyah yang berdiri di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, runtuh seketika. Kepanikan menyeruak dan suasana khusyuk berubah mencekam. 4 orang meninggal, ratusan lainnya terluka. Inilah video amatir warga yang merekam keadaan sesaat setelah bangunan Majelis Taklim di Kecamatan Ciamas, Bogor ambruk. Suasana panik dan mencekam terjadi saat warga bahu-membahu menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Puluhan korban yang rata-rata ibu-ibu dan anak-anak dievakuasi ke rumah sakit. Musibah ini menyisakan duka mendalam. 4 orang meninggal dunia, 88 orang terluka. Puluhan korban bangunan Majelis Taklim ambruk dibawa ke sejumlah rumah sakit di Bogor. BPBD Kabupaten Bogor menyebut korban meninggal serta luka-luka dibawa ke RSUD Kota Bogor, RS Medikal Dramaga, dan RS PMI Kota Bogor. Korban luka kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak. Sebagian besar korban mengalami luka berat. Dirut RSUD Kota Bogor Ilham Haidir bilang, korban mengalami luka-luka mulai dari kepala, tangan, hingga kaki. Sebagian besar mengalami patah tulang. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya. Jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya. Jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban tragedi ambruknya bangunan Majelis Taklim Ashabiyah di RSUD Kota Bogor. Menak menguatkan hati para korban luka yang masih terbaring lemah serta menyampaikan bela sungkawa bagi keluarga korban meninggal. Menteri Nasaruddin Umar juga membantu renovasi bangunan yang ambruk dan memberi santunan kepada korban. Masih juga kita akan membantu renovasi musolanya yang rusak ya, dan termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Tidak hanya Menteri Agama, Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor akan menanggung semua biaya perawatan korban ambruknya Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, mengatakan semua biaya perawatan korban luka-luka maupun meninggal dunia akan ditanggung pemerintah Kabupaten Bogor. Biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan kami dari pemerintahan, tentu Pak Bupati dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah, dan turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang meninggal dunia. Dan kami bertitip pada seluruh rumah sakit yang sudah juga pelayanannya bagus untuk tetap menitipkan warga masyarakat Kabupaten Bogor untuk dilayani secara maksimal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi RSUD Kota Bogor pada Senin pagi menjenguk korban ambruknya gedung Majelis Taklim di RSUD Kota Bogor. Hingga Senin pagi masih ada 11 orang yang dirawat dari 40 korban yang masuk ke RSUD Kota Bogor. Deddy Mulyadi memastikan akan menanggung biaya perawatan seluruh korban. Memastikan layanan terhadap para korban robohnya Majelis Taklim pada saat Maulid dalam keadaan berjalan dengan baik. Dan saya lihat seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut.
ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang, karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik. Kapolsek Ciamas Kompol Iwan Wahyudi angkat bicara soal insiden ambruknya bangunan Majelis Taklim Ashabiah. Kapolsek menyebut berdasarkan keterangan warga, bangunan tersebut adalah bangunan baru. Dugaan sementara, bangunan ambruk tak sanggup menahan beban berat dari antusias jemaah yang membludak untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi. Polisi dan tim penyelamat telah menyisir reruntuhan bangunan dan memastikan tidak ada lagi korban yang tertimpa reruntuhan. Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru. Namun demikian, karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar, sehingga bangunan tidak kuat, sehingga ambruk ke bawah. Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya Majelis Taklim itu. Dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu. Dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor, demikian. Dan inilah kondisi bangunan 2 lantai Majelis Taklim yang ambruk di Ciamas, Bogor. Saat ini untuk pencarian korban, pembersihan material bangunan telah dihentikan. Data BPBD Kabupaten Bogor, jumlah korban meninggal dunia 4 orang, keempatnya Irni Susanti, Ulan, Nur Hayati, dan Yuli. Sementara itu untuk korban luka menjalani perawatan di 8 rumah sakit. Sebagian pasien kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Korban yang terdampak total ada 88 yang terdiri atas 4 orang sudah meninggal dunia dan sisanya luka berat dan luka ringan. Begitu juga ada luka sedang. Saat ini pemerintah Kabupaten Bogor mengupayakan untuk penanganan korban keseluruhan. Salah satu korban meninggal atas nama Irni langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum yang berjarak tidak jauh dari rumah duka. Irni dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis dari Rumah Sakit Medika Dramaga. Ambruknya gedung Majelis Taklim jadi duka yang tak terelakkan. Polisi harus segera mengungkap petaka ini. Jadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar keselamatan tak lagi terabaikan. Jangan sampai niat ibadah berubah jadi musibah.